Oke Mam, sekarang saya mau coba untuk aplikasikan press powdernya Ines ke wajah saya yang sebelah kanan dengan menggunakan brush. Dan sekarang saya mau cobain untuk menggunakan sponge tapi yang kering. Sekarang untuk tahap yang ketiga, saya mau cobain untuk menggunakan bedaknya Ines menggunakan sponge atau puff yang udah dibasahin, jadi ini udah lembab. Hai Mam, saya Meli. Kali ini saya akan mereview sebuah produk bedak dari brand Ines Cosmetics. Ini dia, produknya udah ada di tangan saya. Ini namanya adalah Ines Cosmetics Lustrous Press Powder. Nah, bagi Mams yang belum tahu, press powder ini sebenarnya mirip-mirip sih sama compact powder, di mana produk ini cocok banget untuk Mams yang suka touch-up pas lagi di luar atau pas wajah itu lagi berminyak. Dan yang kali ini saya akan coba untuk menggunakan produk terbarunya dari Ines. Ini adalah compact powdernya. Nah, kalau misalkan kita lihat dari segi packagingnya, ini sebenarnya nggak ada yang terlalu spesial sama packagingnya. Justru ini bisa dikatakan packagingnya lumayan agak lama gitu ya, agak jadul gitu ya. Karena memang setahu saya brand Ines ini udah ada tuh lama banget. Dan katanya juga produknya itu mempunyai kualitas yang bagus-bagus. Makanya saya penasaran banget mau cobain press powder yang satu ini. Nah Mams, bicara soal kandungan, produk bedak ini mengandung banyak banget kandungan-kandungan yang bisa membantu untuk melembabkan kulit wajah. Di antaranya ada vitamin A dan juga vitamin E, ada juga sunflower seed oil, macadamia oil, dan juga olive oil. Jadi bisa dikatakan bahwa bedak ini mempunyai banyak kandungan-kandungan oil yang bisa membantu untuk melembabkan serta melembutkan kulit wajah. Dan untuk yang saat ini yang saya pegang, ini adalah nomor 01, shade-nya natural. Tentunya mereka punya beberapa pilihan shade yang bisa disesuaikan dengan skin tone. Dan untuk dibukanya, ini ada pencetannya, bisa langsung dibuka aja. Kayak gini. Ini ada plastiknya lagi. Dan yang saya suka, ini dia ada kacanya. Kacanya lumayan besar. Jadi puas banget kalau misalkan Mams lagi mau touch up, ini bisa langsung ngaca aja di sini. Dan tentunya udah ada sponsnya, dan ini halus banget, lembut banget. Dan sekarang saya mau coba swatch dulu. Ini yang nomor 01 natural, lembut banget pas tadi diaplikasikan. Ini dia. Kalau di kaca dan di punggung tangan nih kelihatannya cocok ya untuk wajah saya, nggak terlalu terang dan juga nggak terlalu gelap. Dan untuk pemakaiannya sendiri, di packaging kardusnya ini udah dijelaskan bahwa cara penggunaannya itu ada dua cara, diantaranya dengan menggunakan spons basah untuk hasil yang lebih tipis, atau menggunakan spons kering untuk hasil yang lebih full coverage. Tapi saya mau cobain kedua cara ini, dan juga saya mau cobain dengan menggunakan brush makeup untuk melihat seperti apa hasilnya dan lebih bagus mana. Oke Mam, sekarang saya mau coba untuk aplikasikan press powdernya Ines ke wajah saya yang sebelah kanan dengan menggunakan brush. Wow, lumayan powdery. Bisa langsung diaplikasikan. Kalau misalkan dilihat, ini bedaknya cukup untuk membuat wajah nggak jadi terlalu oily, tapi juga nggak menutup pori-pori, karena memang kalau misalkan menggunakan brush, itu hasil coveragenya jadi jauh lebih tipis. Maka dari itu, disarankan untuk menggunakan spons yang udah tersedia dalam kemasannya. Ini hasilnya, ini pakai brush dan ini belum pakai sama sekali. Nggak terlalu kelihatan, cuman memang jadinya nggak terlalu oily. Dan sekarang saya mau cobain untuk menggunakan sponge tapi yang kering. Karena hasilnya katanya jauh lebih full coverage. Ini sekarang akan coba. Kita coba untuk pakai finger swipe. Oke, ini wajah saya ada banyak bekas jerawat dan juga kemerahan. Oke Mams, ini yang di sisi wajah saya sebelah kiri udah mengaplikasikan bedaknya Ines menggunakan spons kering.
Dan bisa terlihat bahwa ini yang pakai brush, ini yang pakai spons kering. Walaupun nggak terlalu bisa menutupi imperfection, bekas jerawat, kemerahan, atau pori-pori besar, tapi lumayan banget ya. Ini jika sebelumnya Mams sudah menggunakan foundation dan juga concealer, lalu melapisi lagi atau di set menggunakan bedak ini, pasti hasilnya jadi jauh lebih full coverage. Nah, saya juga penasaran banget mau cobain menggunakan spons yang basah, tapi sebelum itu saya mau ngapus dulu ini pakai brush menggunakan micellar water, dan kita akan lihat gimana hasilnya perbedaan antara yang pakai spons kering atau spons basah. Oke Mams, sekarang untuk tahap yang ketiga saya mau cobain untuk menggunakan bedaknya Ines menggunakan sponge atau puff yang udah dibasahin. Jadi ini udah lembab. Sama 3 kali swipe. Kita lihat apakah hasilnya lebih full coverage. Nah Mams, ini adalah hasil menggunakan bedak dengan spons yang lembab atau basah sedikit. Bisa dilihat bahwa hasilnya justru tadi kalau misalkan dibilang di bagian belakangnya untuk spons yang basah itu atau lembab hasilnya jadi tipis. Cuman kalau di wajah saya ini justru terlihat jauh lebih tebal dan lebih full coverage. Cuman ternyata saya kurang suka dengan hasil yang menggunakan spons lembab ini. Saya lebih suka hasil yang menggunakan spons kering karena nggak tahu kenapa kalau ngeliat hasilnya ini yang spons lembab hasilnya jauh lebih cakey dan nggak terlalu ngeblend. Jadi istilahnya kayak medok banget gitu loh Mams. Hasilnya kayak kurang natural dibanding dengan menggunakan yang spons kering. Ini walaupun nggak menutup banget tapi hasilnya jauh lebih natural dan nggak terlalu cakey. Tapi untuk keseluruhan hasilnya, saya suka sih dengan hasil dari bedaknya Ines ini karena memang dari mulai teksturnya saya suka lembut banget walaupun sedikit powdery kalau misalkan tadi menggunakan brush. Tapi untuk teksturnya dan juga hasilnya ini benar-benar lembut banget, creamy banget. Tapi untuk pengaplikasiannya saya lebih suka untuk menggunakan spons yang kering aja atau menggunakan brush untuk hasil yang lebih natural hanya untuk ngeset wajah setelah menggunakan foundation. Nah, bagi Mams yang penasaran berapa sih harga dari press powder Ines ini? Produk ini dibanderol dengan harga 100 ribuan aja nih Mams. Kira-kira Mams tertarik nggak nih untuk mencoba produk yang satu ini? Kalau suka, tulis di kolom komentar ya. So, kalau ditanya apakah produk ini worth it atau enggak untuk dicobain, jawabannya adalah worth it sih untuk dicobain karena memang kualitasnya cukup oke dan untuk coveragenya sendiri juga lumayan bagus nih. Jadi untuk Mams yang mau cobain silahkan banget karena siapa tahu Mams suka banget nih sama bedak ini. Kalau gitu, sekian dulu video dari saya kali ini. Jangan lupa untuk selalu klik like, comment, subscribe, dan juga share video ini ya. Saya Meli, sampai jumpa di video selanjutnya.